Marshanda bukanlah nama asing di panggung hiburan, tapi karya-karyanya terus berkejaran dengan hitam putih kehidupan sang bintang yang biasa disapa Caca ini. Kehidupan pribadi hingga percintaan mantan istri Ben Kasyafani itu penuh goncangan. Pencarian jati dirinya kerap menuai kontroversi. Sampai temen gue struggle kayak orang gila di sekolah gue sendiri. Gimana caranya hidup kalau sakit? Arti hijab buat gue adalah Caca artis yang memotivasi. Mudah mengingat kemunculan videonya di YouTube tahun 2009. Caca yang identik dengan peran protagonis serta citra santun berparas ayu justru menyimpan letupan emosi tak terkendali. Remember that, each of you. Setidaknya, inilah yang tampak saat ia merilis video bertajuk Unspoken, musikalisasi puisi berisi curahan hatinya. I never felt this way. Not once as real as this now. Terlahir dengan nama lengkap Adriani Marshanda pada 10 Agustus 1989 di Jakarta, Caca mengecap pengalaman sempurna sebagai bocah. Yusuf dan Rianti Sofyan yang kala itu masih harmonis melimpahi sulung dari 3 bersaudara ini dengan cinta yang penuh. Ketika setiap pengalaman masa kecil memberi pengaruh pada seseorang dalam pertumbuhan berikutnya, maka sangat mungkin dongenglah yang mengantarkan Caca pada hasrat berkesenian, pada dunia sinetron dan film yang penuh imajinasi. Aku tuh sering banget didongengin sebelum tidur sama mama. Sampai sekitar umur 4 tahunan, kali 4 tahun, 5 tahun. Dan aku masih inget exactly nama judul ceritanya tuh apa. Which is Putri Joka. Jadi cerita tentang putri salju. Jadi dari boneka salju menjelma jadi putri, terus dari gitu dia meleleh. Dan aku inget banget exactly ceritanya kayak apa, karena dulu mama hampir tiap malam ceritain itu. Dunia dongeng sebelum tidur bagi Caca kecil benar-benar pengantar rehat sekaligus kesempatan untuk menikmati keindahan. Karena kenyataan yang ditemukannya dalam pergaulan di sekolah misalnya, rupanya tak seindah itu. Ada ironi di sini. Sini kan? Dari mana kamu? Saya habis dari kampung, Mas. Caca yang merasakan limpahan cinta di rumah dan bahagia ketika imajinasinya ikut dalam dongeng justru merasakan hal berbeda di sekolah. SD Islam Tugasku namanya, di dekat rumahku di daerah, di jalan Latuhar Hari itu di dekat Manggarai. Itu aku selama SD, karena SD-nya sekolah baru swasta. Jadi aku sekelas cuma ada 12 anak, 12-13 anak. Dan dari kelas 1 sampai kelas 6 temennya itu-itu aja. Dan aku kayak hafal satu sekolah tuh siapa aja, beda sama sekolah negeri lah, beda total. Nah, ketika aku kelas 1, kelas 2, seru-seru aja, aku senang berteman sama semuanya. Tapi begitu aku mulai kelas 2 ya, kayaknya seingat aku, karena aku anaknya sangat sensitif kali ya. Aku sensitif banget, aku senang berteman, aku pede. Tapi ketika aku diledekin atau apa, aku tuh gampang tersinggung dan aku nggak ngomong, tapi aku nggak ngelawan balik. Karena anak-anak SD kan, yang aku tahu ya, yang kalau dari mata aku waktu itu aku dibully. Jadi aku waktu SD mulai kelas 2, aku mulai ngerasain itu kayak kadang-kadang kayak agak-agak dikucilkan, agak-agak suka dijailin. Terus kadang-kadang aku malu depan anak-anak, kayak di-humiliate gitu loh, depan orang, depan sekelas, kayak gitu-gitu. Dan aku jadinya lebih suka menyendiri, lebih suka nulis. Lagi istirahat aku ke perpustakaan. Karena kalau gue gabung sama anak-anak yang lain, aku males diledek-ledekin lagi. Itu mau nggak pernah buat dia pada saat itu bikin dia jadi nggak mau sekolah, nggak mau beraktivitas. Education buat dia itu number one. Gue ngerti banget dia dari kecil, gue tahu banget dia dari kecil gitu, dan dia sensitifnya segimana, apa yang ada dalam pikirannya dia. Ketika seharusnya keluarga menjadi oase di tengah perasaan tersisih dalam pergaulan, Caca justru menemukan harapannya tak berujung. Kedua orang tuanya bercerai, dongeng tak lantas berhenti.
Saya tetap yakinkan kepada dia bahwa meskipun papa nggak ada, tapi kan ada mama, terusnya ada om juga gitu, terus ada paman yang lain juga gitu. Jadi jangan merasa ada yang hilang. Tapi kenyataan saat itu terlalu pahit untuk dialihkan dengan dunia imajinasi. Caca masih berusia 7 tahun saat itu, tak terlalu mengerti apa yang terjadi. Tapi Caca sempat menumpahkan rindu pada sang ayah lewat sebuah lagu yang ia gubah sendiri. Daddy, I've been waiting for you to come. Daddy, I've been praying for you to come. To come back to my life, to be here by my side, to protect me, to kiss me, to give me kiss goodnight. In my dreams you are here, holding me so tight, protecting this heart you left behind. Itu lagu aku bikin pas lagi kangen sama papa. Karena kan papa dengan mama berpisah waktu aku umur 7 tahun. Aku lagi kangen, terus udah gitu tiba-tiba datang aja nadanya ke kepala aku rekam di voice note HP gitu. Di audio recorder, dan liriknya aku ambil dari emang aku suka nulis puisi. Tuh, aku nggak bisa main alat musik, nggak jago-jago amat ya, main piano dikit-dikit doang, gitar juga dikit-dikit doang. Tapi kalau bikin lagu, caraku tuh kayak nadanya datang aja ke kepala aku gitu, dan langsung aku kawinin nama liriknya, istilahnya aku rekam. Sejauh pengakuan Caca kini, yang berat dari perceraian orang tuanya adalah keluar dari kegambangan. Hari-harinya dihantui pertanyaan tak berujung terjawab. Mengapa dua orang yang saling mencintai dan melahirkan anak-anak harus berpisah? Caca seperti berada di tengah labirin yang harus ditempuhnya sendiri hingga usia kepala 2. Tanpa papa pun hidup saya baik-baik aja. Sabtu malamku sendiri, tiada temanku nanti. Jadi Caca bertahun-tahun merasa terperangkap di sana dalam pertanyaan tentang perceraian. Aku mencerna perceraian itu dari umur 8 sampai umur 20. Istilahnya proses aku mencernanya ya. Orang tua yang bercerai dan udah punya anak, si anak itu tuh butuh closure. Banyak orang tua yang mungkin udah kita nggak usah kasih tau ke anak kita, nggak usah ngomong supaya, karena mereka ngehindarin anaknya sakit hati. Tapi sebenarnya seorang anak itu butuh closure, butuh dibilangin kayak mama dan papa sudah nggak bersama-sama, kita udah berpisah, dikasih tahu kita udah pisah. Jadi from now on you should see that mama tidak akan serumah dengan papa tidak akan serumah dengan mama. Kita akan masih berhubungan baik sebagai mamahnya kamu dan sebagai papahnya kamu. Kita berada untuk kamu, tapi kita berdua tidak bersama-sama lagi. Tapi semuanya akan baik-baik aja. Itu tuh butuh closing itu. Video yang aku lagi duduk, aku pasang lagunya Christina Aguilera sama lagu Kelly Clarkson. Di situ aku ngomong mama, papa.